Ayo welcome back guys di channel Just Luckman. Selamat datang kembali para penonton setia channel Just Luckman ini. Dan apabila kalian penonton baru di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Seperti biasa, kita akan melakukan sebuah video review ya, terutama gadget di Indonesia terutama ya. Spesifik video kali ini yaitu HP Oppo Find X5 Pro. Seperti apa spesifikasi atau full kemampuan dari HP ini kita akan bahas lebih lanjut ya di video. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share, dan subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah, bisa kalian klik ya seperti biasa. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya ya, video selanjutnya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai video reviewnya. Oppo Find X5 Pro. HP ini termasuk baru ya di Indonesia, barusan kemarin Maret itu rilis di Indonesia. Untuk launchingnya juga baru-baru Maret kemarin ya, seperti ya berita-berita beredar di Google seperti itu di internet. Yang pasti karena HP ini termasuk baru, network yang dipakai juga pasti 5G ya itu, dan rilis launchingnya internasional Maret dan mungkin di Indonesia juga Maret ya menurut berita-berita di luar sana. Dan kita masuk ke bagian body atau dimensinya. Dimensi HP ini berukuran tingginya yaitu 163 mili atau 16 cm dengan lebar 73,9 mili atau 74 mili atau 7,4 sentian, 74 mili atau 7,4 sentian, 7,5 sentian lah. Dengan ketebalan 8,5 mili atau 0,85 cm. Jadi ya cukup standar ukurannya untuk HP sekarang ya. Dengan beratnya 218 gram atau 195 gram. Jadi ada dua versi ya. Yang berat 208 gram dan juga yang lebih ringan 195 gram. Mungkin itu dipengaruhi oleh perangkat-perangkat hardware di dalamnya juga ya, itu dipengaruhi. Build-nya sendiri, keamanannya, layarnya yang menggunakan Gorilla Glass Victus, yaitu Gorilla Glass paling kuat saat ini untuk dalam konteks ketahanan ya, durability. Gorilla Glass Victus merupakan Gorilla Glass terkuat saat ini. Jadi kita bisa pastikan kalau HP ini merupakan HP yang sangat kuat durability-nya. Dengan ceramic bag atau eco leather bag dengan dua versi, yaitu bagian belakangnya pakai keramik atau eco leather ya, aluminium frame. Jadi frame-nya menggunakan metal. Ya overall summary-nya seluruh komponen durability atau ketahanan HP ini sudah sangat tinggi sekali. Jadi untuk terbentur, terjatuh atau tidak sengaja seperti itu, HP ini sangat bisa menahannya. Tapi untuk yang di drop test mungkin juga bisa. Ya sengaja tidak sengaja juga untuk kesalahannya ya. SIM-nya menggunakan dual SIM, dual standby bukan hybrid, jadi bisa menggunakan duanya. Mungkin ini sudah nggak ada slot memory card-nya ya, seperti HP-HP sekarang mungkin sudah dihilangkan slot memory card-nya, jadi nggak terlalu penting juga. IP68 dust and water resistant up to 1,5 meter hingga 30 menit. Jadi ketahanan debu dan juga ketahanan airnya bisa sampai 1,5 meter kedalamannya hanya dalam untuk waktu yang 30 menit. Jadi jika lebih dari itu akan tetap kemasukan air ya HP-nya. Jadi tahannya cuma sampai di situ juga. Lalu kita masuk ke bagian display. Sudah menggunakan display dari HP Oppo Find X5 Pro ini sudah menggunakan LTPO AMOLED ya. 1 billion color, 120 Hz HDR10 plus ya, 500 nits ya, dengan 800 nits HBM dan 1300 nits puncak kecerahannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa HP ini memiliki tingkat kecerahan yang sangat tinggi. Dan juga layarnya sudah menggunakan LTPO2 AMOLED, mungkin lebih tinggi daripada yaitu yang AMOLED dan Super AMOLED ya. Dengan konfigurasi warnanya juga hingga 1 miliar warna dan juga refresh rate-nya 120 Hz. Mungkin belum 144 Hz, tapi 120 Hz sudah sangat memungkinkan ya untuk bilang bahwa display dari HP ini sudah top tier. Ya, gimana lagi, HP flagship lah seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan display dari HP ini sudah berada di ambang top tier, hampir top nomor 1 ya. Dengan size-nya 6,7 inci cukup standar, dengan screen to body ratio hampir 90%. Dengan resolusinya cukup tinggi ya, bukan cukup tinggi, sudah tinggi nih resolusinya, 1440 kali 3216. Jadi untuk resolusinya 1440p ya. Tuh. Resolusinya dengan PPI density-nya hingga 525 PPI density pixel per inchinya, sangat rapat ya tadi. Proteksinya juga tadi seperti yang diucapkan tadi, saya bilang tadi, Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass terkuat saat ini.
Platformnya sudah menggunakan Android 12 ya, OS-nya Android 12 dengan UI-nya ColorOS 12.1.12.0. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer untuk yang versi global. Jadi kita pakai versi global ya, bukan versi Cina. Untuk Snapdragon 8 Gen 1 itu merupakan ya chipset paling kuat lah saat ini. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Dan ini HP flagship yang menggunakan chipset terkuat. Jadi ya merupakan ya kita bisa bilang performanya sangat top, sangat tinggi juga, hampir nomor 1 lah ya. Seperti itu. Dengan CPU-nya, konfigurasi CPU-nya octa-core 1x3 GHz, 3x2,5 GHz dan 4x 1,8 GHz dengan GPU-nya Adreno 730 merupakan ya tadi itu chipset yang hampir terkuat ya, terkuat di dunia saat ini, Snapdragon 8 Gen 1 terkuat saat ini. Apalagi sudah menggunakan 4 nanometer, jadi berapapun baterainya jadi lebih hemat daya dan juga performanya lebih tinggi karena ukuran thread-nya 4 nanometer itu mungkin terkecil saat ini. Standarnya dengan harga mungkin berada di tahun 2022 ya, itu masih standar itu 6 sampai 8 nanometer, tapi ini sudah menggunakan 4 nanometer karena menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 ya, tergantung harganya juga. Jadi ya performanya tinggi dan juga penggunaan daya baterainya sangat rendah ya pastinya. Jadi nggak terlalu banyak memakan daya baterai seperti itu. Untuk memorinya sendiri, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada SD card-nya, sudah dihilangkan ya HP-HP baru ini dengan ya ada memori internalnya pasti, RAM-ROM dengan variannya 8256, 12256, 12512. Itu tadi variannya 8256 hingga 12512. Jadi untuk varian RAM-nya ini RAM-ROM-nya sangat bervariasi dan itu mempengaruhi harga juga bagaimanapun juga. Yang mungkin terberat 512 itu RAM-ROM-nya itu mempengaruhi beratnya tadi, yang paling berat 218 gram itu tadi. Jadi ya terpengaruh lah. Untuk kameranya sendiri mungkin triple kamera ya, untuk Snapdragon 8 Gen 1 triple kamera 50 megapiksel wide, 13 megapiksel telefoto dan 50 megapiksel ultra wide. Lalu ada fitur-fiturnya seperti Hasselblad Color Calibration, LED Flash, HDR Panorama, video capture-nya 4K 3060 fps hingga 1080 240 fps. Mungkin untuk kameranya ya, karena Snapdragon 8 Gen 1 itu agak ya gimana gitu, karena bayangkan chipsetnya itu top tier, tapi untuk fitur kameranya mungkin belum top tier lah. Masih ada HP dengan harga yang lebih murah, memiliki kamera yang jauh lebih tinggi kualitasnya daripada HP ini. Jadi mungkin di bagian kamera HP ini agak kurang, ada drawback-nya yaitu bagian kamera itu tadi. Selain triple kamera dan juga fitur-fitur yang tidak terlalu banyak lah istilahnya. Masih banyak HP yang harganya di bawah memiliki kamera yang jauh lebih bagus, tapi memang bukan kamera ya pandangan utama dari HP ini, tapi performanya. Dengan selfie kamera single kamera 32 megapiksel wide, fiturnya panorama. Videonya juga 1080 30 fps. Untuk sound-nya sendiri pasti ada ya. Loudspeaker-nya pasti ada, namun tidak ada 3,5 mm jack APP zaman sekarang. Untuk komunikasinya, Wi-Fi-nya pasti ada ya, dengan Bluetooth 5.2. Ya, itu Bluetooth-nya ditinggikan karena untuk menyambung earphone, headphone, headset tidak ada kabel jack-nya, jadi harus menggunakan Bluetooth. Jadi ya ditinggikan lah itu karena akses utamanya bagaimanapun ya aksesnya memang itu yang cuma satu itu. GPS-nya pasti ada, NFC ada, jadi NFC fanboys bisa kalian radionya sayang tidak ada dengan USB Type-C 3.1, bukan 2.0 lagi, 3.1 yang versi lebih tingginya lagi. Fitur tambahnya yaitu fingerprint under display optical di layar bagian bawah, accelerometer, gyro, proximity compass, color, spektrum cukup standar. Untuk baterainya sudah menggunakan LiPo atau lithium polymer 5000 mAh non removable, fast charging 80 watt, 50% dalam 12 menit. Jadi kita bisa simpulkan 24 menit itu sudah 100%, hampir setengah jaman lah dengan fast wireless charging 50 watt, 100% dalam 47 menit. Dan juga reverse wireless charging 10 watt. Untuk fitur baterainya juga sangat banyak sekali ya. Dari charging yang sangat cepat, wireless charging, dan juga reverse wireless charging, bisa charging ke HP lain dalam bentuk wireless. Nah, itu sangat tinggi juga fiturnya ya, sangat banyak juga untuk fitur HP ini. Dan HP ini juga dibanderol dengan harga sekitar 15 jutaan. Awalnya start 15 jutaan
dengan versi yang pasti varian memori internalnya yang paling mini lah, yaitu 8256 untuk yang harga termurahnya ya untuk HP ini. Jadi kita masuk ke summary dari Oppo Find X5 Pro. Oppo Find X5 Pro merupakan HP flagship lagi dari Oppo yang menggunakan chipset top sekarang di Indonesia, Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer. Ya masih belum ada yang ngalahkan seperti itu. Dengan display yang juga top tier 120 Hz, yaitu 1 billion color seperti itu, dan juga LTPO2 AMOLED. Kemungkinan lebih tinggi daripada Super AMOLED yang biasanya dipakai di HP-HP Samsung ya. Tapi karena ini lebih menang di bagian refresh rate, jadi dan juga AMOLED-nya lebih menang daripada itu, kita nilai tambah ya. Dengan RAM-ROM yang cukup tinggi dan variannya cukup banyak ya, dari 8256 hingga 12512 seperti itu. Tapi untuk kameranya sendiri mungkin agak minus ya, karena fiturnya tadi yang nggak banyak dan juga kemampuannya masih ada yang lebih tinggi dengan harga yang lebih murah. Tapi bagaimanapun HP ini bukan ditinggikan di bagian kamera, tapi di bagian performa ya. Oh ya, untuk yang tadi layar atau displaynya tadi resolusinya yaitu 1440 atau 1440p merupakan resolusi top sekarang yang bisa dimiliki HP seperti itu, dengan baterai yang cukup besar juga 5000 mAh dengan konsumsi baterai yang cukup rendah juga yaitu tadi 4 nanometer, sehingga HP ini bisa digunakan dengan waktu yang cukup lama. Selain itu baterainya juga memiliki fitur seperti wireless charging dan juga reverse wireless charging, menambah fungsi atau daya guna dari HP ini sendiri ya. Kita bisa harapkan dari HP flagship ya, keluaran sebuah merek HP flagship harus yang top dari line atau garis produksi dari merek tersebut. Seperti itu kita bisa simpulkan ya, seperti itu HP ini merupakan flagship yang sangat memiliki performa tinggi, display tinggi, fitur tinggi, namun untuk bagian kamera masih agak minus untuk kelasnya flagship seperti itu. Oke, sekian video review dari Jaslagman terhadap Oppo Find X5 Pro ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang sudah support ke channel ini seperti like, share, dan subscribe ke channel ini, dan juga menyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Seperti itu, jangan lupa kalian atau jangan malu kalian komentar sekedar tanya, saran atau kritik. Saya akan menjawabnya dengan secepat dan sebisa mungkin ya, seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar langsung kita akhiri videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.